Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum kita mulai untuk membaca bersama mudzakarah terkait dengan kitab Risalatul Mu'awanah, kita baca Fatihah terlebih dahulu dengan harapan dan berdoa kepada Allah. Semoga Allah berikan sehat selalu buat kita, sehat zahir dan sehat batin kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan segala hajat dan urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mobil khusus hajat atau lembaga SMK Plus Al-Musyarrafah beserta para dewan gurunya dan juga kepala sekolah khususnya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pada para asatidz sekalian, berkhusus Al-Mukarram Ustaz Kamaluddin dan para wakilnya, tidak disebutkan namanya, tidak mengurangi rasa hormat dan taklim pada beliau sekalian. Pertama tentu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala selalu atas segala nikmatnya yang telah diberikan pada kita semua. Di antara nikmatnya alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan untuk kita membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan juga ayat-ayat atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para perkataan para sahabat, para ulama yang memberikan peringatan buat kita, mengingatkan buat kita dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita senantiasa menuju jalan yang lurus selalu, ya, sehingga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa udah lama libur nih ya, jadi libur terus. Dan alhamdulillah bisa ketemu, pas lagi ketemu Rabu bersih, libur lagi. Iya. Ya alhamdulillah kita bisa bertemu, Allah izinkan, Allah takdirkan, dan tidak terasa juga kita akan masuk bulan suci Ramadan. Oleh karena itu semoga kita diberi keberkahan di bulan Rajab ini, yang saat ini kita berada di bulan Rajab, dan diberkahi juga bulan Sya'ban sampaikan kepada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan berarti tawakufan lagi, ya, libur lagi.
Ketemu lagi habis itu Lebaran, mudah-mudahan ya Allah berikan sehat semuanya. Amin. Melanjuti faqala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila qala faslun, fasal baru. Wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min qira'atil ilmin nafi'. Wa yanbaghi an yakuna laka wirdun, dan seyogyanya, bisa sepatutnya, bisa semestinya kamu memiliki atau kamu mempunyai wirdun, wirid. Jadi wirid itu bukannya hanya bacaan tertentu. Jadi wirid punya ilmu, bacaan ilmu yang bermanfaat itu dianjurkan kita jadikan wirid. Ya. Kamu memiliki wirid daripada bacaan ilmu yang bermanfaat. Wa huwa alladhi yazidu fi ma'rifatika bidzatillahi. Bacaan ilmu yang bermanfaat itu yang menambah pengetahuanmu. Wa huwa alladhi yazidu fi ma'rifatika. Bacaan ilmu yang bermanfaat berarti kita bahasanya nih harus jadi kutu buku begitu ya. Baca buku, apalagi baca kitab khususnya. Jadi yang di dalamnya banyak terisi firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah, dan juga qaul ya, atau perkataan-perkataan para sahabat Rasulullah SAW atau para ahlul hukama. Yang bikin nambah pengetahuanmu bidatillahi ta'ala, terhadap zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqwalihi wa sifatihi wa af'alihi wa alaihi. Juga ya, semakin mengetahui kamu dengan firman-firman Allah, dengan sifat-sifat Allah, dengan af'alnya Allah, wa alaihi, dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang tua dulu kita disuruh belajar tuh sifat yang 20 bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah masih ingat semua kan ya? Ini pelajaran dasar ini mah. Sifat 20 yang wajib awalnya apa? Wujud. Akhirnya kaliman ya. Kan dari TK itu kita belajar tuh wujud kidam baqa khalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsi wa daniyat qudrat iradat ilmu hayasama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran iman. Nah itu sebetulnya kalau dalam Aqidatul Awam tuh yang hari Kamis itu udah sampai kali ya, udah lewat mungkin ya. Fahfad li khamsina bi hukmin wajibin. Udah sampai belum Imam? Nggak ingat ya? Belum ya? Jadi sifat yang wajib bagi 20 kan 20 tuh ya. Kemudian yang mustahil bagi Allah ada 20. Jadi berapa? 40. Tambah satu sifat jaiz bagi Allah. 41. Nah, ini bagi Allah. Kemudian yang bagi para nabi, para rasul, sifat yang wajibnya ada 4. Yang mustahilnya ada 4. Berarti adalah 8. 8 tambah 1 sifat jaiz bagi para rasul. Jadi 9 tambah 41 50. Makanya tuh di akhir kalimat setelah, kalau nggak salah, setelah sifat yang ini apa, nama-nama nabi, kemudian di situ disebutkan fahfad li khamsina bi hukmin wajib. Setelah sifat yang wajib bagi para rasul kan ada
arsala anbiya dawi fatana bisidqi wa tablighi wal amanah, dan seterusnya. Nah di akhir itu ada tuh fahfad khamsina bihukmin wajibin, maka hafalkanlah 50. Jadi semuanya tuh diurut tuh, dari yang wajib 20, yang mustahil 20, satu sifat jaib bagi Allah. Jadi apa 41 sama yang para rasul 9, semuanya di total dirinci 50. Nah itu ada, ntar dilihat di apa Nazm Aqidatul Awamnya. Dan ngomong-ngomong, kalau yang wajib kan kita hafal, yang mustahil hafal. Nah, Insyaallah. kemarin kita coba lagunya tuh masuk juga. Ya, Adam. Wujud mustahilnya Adam. Ini lari ke situ dulu deh ya. Wujud mustahilnya Adam. Adam itu bukan pakai A, pakai Ain. Yang menunjukkan apa? Mustahil Allah tidak tidak ada. Ya, jadi gini, Adam hudus fana mumasalatul hawadis Tiyajul ghairi ta'adul ajazun, dan seterusnya. Ya, nah ada, kalau ada catatannya bisa digubah pakai yang nada yang tadi tuh, wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi, berarti adam hudus fana, lanjut ya. Latulil hawadisi ihtiyajun li ghairi ta'addud ajzun. Nah begitu dah, ntar nyambung. Terakhirnya somma a'ma abkama, gitu ya, abkama. Allah itu berfirman, maka mustahil Allah tidak berbicara. Ya, mustahil Allah tidak berbicara, abakam. Ya, Allahu a'lam bishawab. Itu kaitannya dengan sifat yang wajib bagi Allah. Sifat yang wajib bagi Rasul juga mesti kita tahu juga. Ya, apa? Kalau di dalam Nazm Aqidatul Awam itu disebutkan dawi fatona, disebutin fatona dulu, fatona, sidik, tabligh, amanah. Kalau menurut urutan dari nazamnya, karena menyesuaikan belakangnya tuh dalam syairnya. Kalau yang biasa kita pelajari kan dari sidik dulu, yang tabligh, amanah, fatona. Kemudian yang sifat mustahilnya kidib, kitman, ya, khianat, kitman, balada, ya, seperti itu. Nah itu makanya Aqidatul Awam semuanya walaupun tipis, ya, mendalam isinya. Dan perlu kita ketahui juga, bagaimana sudah disampaikan mungkin ya, bahwa pengarang kitabnya ini ternyata ditelusuri nasabnya nyambung kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, suaminya ya daripada Sayyidatuna Fatimah binti Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya pengarang Nazm Aqidatul Awam ini dapatnya juga nggak sembarangan. Ya bukan ngarang sendiri, tapi dapat dari mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mulai dari sifat yang 20 bagi Allah, kemudian dilanjuti sifat yang wajib, yang mustahil nggak disebutin. Ya makanya tapi tetap kita harus tahu kalau yang sifat jaib bagi Allah, jadi mungkin Allah ciptakan sesuatu ataupun tidak diciptakan. Kalau yang sifat jaib bagi para rasul, jaiznya ya para rasul itu sama seperti kita manusia. Mereka makan, mereka minum, mereka menikah, mereka punya istri, punya anak. Ya seperti itu. Ya sifat jaiz bagi para rasul. Dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah banyak, apalagi yang kalau kita lihat nih di tubuh kita. Tubuh kita ini udah banyak nikmat sungguh besar Allah berikan ya. Pernah atau sering mungkin kita sampaikan ya, alhamdulillah kita punya jari tangan dua, ada jari-jarinya, kaki juga ada jari-jarinya, punya dua mata, punya dua alis, punya hidung, alhamdulillah hidung lubangnya ke bawah kan. Coba kan lagi musim hujan nih nggak bawa payung, lubang hidungnya Allah ciptakan ke atas ya. Gimana itu, jadi nadangin air, ya, masuk air terus jadinya.
Ya, ini kan udah sungguh cakep ciptaan Allah ini. Allah ciptakan ini nih alis, dua alis, sehingga ketika kita lagi keringetan, keringatnya ini nggak langsung masuk ke kelopak mata, kemudian dia ngalir kemari ke samping, aman atau kelopak mata karena ada alis. Ya, ini nikmat yang sungguh besar yang ada di dalam anggota tubuh kita, ya, dan lain-lainnya, banyak nikmat yang begitu hebatnya yang Allah berikan, sehingga Allah berfirman tegaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian dilanjuti, wa ta'rifu bihi ma amaraka bihi min ta'atihi wa nahaka anhu min ma'siyatihi. Karena kita belajar baca ilmu yang bermanfaat kayak gini nih, kita baca kitab Risalatul Mu'awanah, kita jadiin wirid. Jadi kita membaca ini kita jadiin wirid juga karena kita biasa senang baca. Akhirnya nanti ada pengetahuan yang kita dapati, ada murojaah, ada peringatan yang kita ingat jadinya. Sehingga dikatakan ini dilanjuti apa? Dan engkau mengetahui dengan ilmu yang bermanfaat itu apa yang telah diperintahkan kepadamu daripada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nahaka anhu min ma'siyati, dan melarangmu dari perbuatan maksiat kepada Allah. Jadi kita tahu, oh yang ini dilarang, jangan kita kerjain, yang ini diperintahkan, sehingga kita kerjakan. Nah, itu tanda taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah ciri-cirinya orang yang bertakwa, yang melakukan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yurithuka zuhdan fid dunya wa raghbatan fil akhirati wa yubsiruka bi'uyubi nafsika wa afati amalika wa makaidi aduwika, dan memberikan, ya, mempengaruhi engkau untuk berzuhud di dunia ini, wa raghbatan fil akhirati, dan memberikan motivasi, semangat untuk, ya, akan kehidupan akhirat. Kalau kita hidup di dunia ini, ya, kita, ya, boleh saja mencari dunia, tapi jangan sampai melupakan akhirat. Ya, jangan sampai melupakan akhirat. Wa yubsiruka bi'uyubi nafsika. Ketika kita baca bacaan ilmu yang bermanfaat, yang memperlihatkan kita akan kekurangan diri kita, ya. Wa yubsiruka, memperlihatkanmu dengan aib-aib dirimu, gitu maksudnya. Memperlihatkanmu dengan aib-aib dirimu. Jadi kita tahu, ya Allah, kita ini orang yang serba kekurangan ternyata. Banyak sering melakukan perbuatan dosa, ya, dengan kita banyak membaca, ya, ilmu yang bermanfaat. Wa afati amalika, ya, dan kejelekan-kejelekan amalmu. Kadang kita berbuat amal yang baik, ya, tapi niatnya nggak baik, itu jadi jelek, jadi penyakit, ya. Maka kalau kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, dengan bacaan-bacaan yang bermanfaat, maka kita tahu bagaimana amal yang baik sehingga tidak menjadi, ya, amal yang salah ketika kita kerjakan, ya. Karena itu, ya, diterangkan bahwa ketika kita melakukan amal-amal soleh harus dengan prinsip yang benar. Ada beberapa prinsip yang mesti kita perhatikan ketika kita melakukan amal soleh. Pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Semua amal yang kita kerjakan, baik sedikit ataupun banyak, kalau kita enggak sertai ikhlas, maka hilang, sia-sia saja, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ya, prinsip ketika kita melakukan amal soleh adalah benar cara melakukannya, ya, benar cara melakukan amal soleh tersebut, amal ibadah yang kita kerjain.
Contoh kecil, sholat 5 waktu yang kita kerjain, maka kita mengerjakan sholat itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akan diterima kalau sholat kita nggak benar? Bagaimana akan diterima kalau sholat kita salah, nggak benar melakukannya, tidak seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga amal ibadah yang lainnya, ketika kita melakukan puasa, yang sedikit lagi nih, ini tadi kita berharap berdoa semoga Allah sampaikan kita ke bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maka ketika melakukan puasa, puasa kita harus benar. Kalau puasa wajib, paling kecil contohnya kita begini, kita tahu ya puasa wajib itu diantaranya harus niat puasa wajib, puasa Ramadan, ya yakni ya itu paling tidak malam sampai sebelum sholat subuh. Kalau puasa sunnah boleh niatnya kita walaupun udah siang, udah habis sholat subuh sampai sebelum zuhur. Kalau emang kita belum makan gitu ya, belum makan, belum minum sama sekali. Nah, ini hari Senin kebetulan atau hari Kamis kita niatin puasa Senin dan Kamis ya, walaupun nggak sahur. Tapi kalau kita melakukan sahur, nah kembali lagi tuh kita akan mendapatkan pahala ya melakukan amalan sunnah dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Nabi katakan, "Tasahharu fa inna bis sahuri barakah." Ya, bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Ada keterangan yang menerangkan berkah di situ. Pertama, kalau kita sahur, badan kita jadi terisi, ada kekuatan, sehingga esok paginya kalau yang punya aktivitas bisa melakukan aktivitasnya itu diantaranya. Kalau nggak sahur ya kita yang ada isi apa-apa udah. Ya, kalau yang kuat ya kuat, kalau yang mungkin nggak kuat badannya lemes dah. Ya ketika zuhur, apalagi baru pertama kali puasa datang, puasa Ramadan, makanya itu ada hikmahnya. Mungkin dari sekarang nih kita disuruh latih nih puasa bulan Rajab gitu kan, dan puasa Sya'ban, Ramadan, jadi nggak kaget, nih sebulan tuh kita mulai dari awal. Biasanya kalau kita langsung mulai awal puasa Ramadan kan kadang awalnya lemes ya, apalagi sekolah nggak libur gitu ya. Kalau libur biasanya kan tidur dan niatin tidur tapi jangan tidur aja gitu kan ya. Tidur kalau diniatin bagus ya jadi ibadah juga tuh. Niat tidur supaya kuat dalam puasanya, supaya terhindar dari maksiat. Kalau seandainya keluar kan mata nih tidak bisa terhindar dari penglihatan perbuatan-perbuatan yang tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi begitu. Amal ketika kita lakukan dengan benar, maka akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru 2 prinsipnya, ada 3 lagi. Singkat aja, yang ketiga, tujuannya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melakukan amal soleh, tujuannya, niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita melakukan amal soleh ingin dilihat orang lain, itu akan menjadi ya sia-sia. Ya, ketika kita sedekah banyak, kita ya pengen dilihat, pengen dipuji, maka itu sedekahnya akan hilang. Ya, sedekahnya akan hilang, tidak dibenarkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian prinsip yang keempat, kalau melakukan amal soleh tidak merasa sudah banyak. Semakin banyak melakukan amal soleh, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita ya orang yang bertakwa. Allah katakan dalam firman-Nya, "Inna akramakum indallahi atqakum." Kemudian terakhir prinsipnya ketika kita melakukan amal soleh adalah ya tidak nunda-nunda untuk melakukannya. Ya, ada amal soleh di depan kita nih, kayaknya besok aja deh baru bisa lakukan. Tahu-tahu ya sebelum besok dia udah meninggal, akhirnya tertunda. Oleh karena itu, ya prinsipnya adalah jangan menunda-nunda untuk melakukan amal soleh. Yaitu wa makaidi aduwika
Sehingga kalau kita baca dengan ilmu yang bermanfaat, kita tahu tipuan-tipuan musuh kita. Ya. Ini baru 3 baris, nyambungnya panjang jadinya. Sampai sini dulu deh ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya ya, jadi wirid itu bukan hanya bacaan tertentu yang kita baca itu ya. Kayak wirdul apa? Ratibul Hada atau wirid yang biasa kita baca tuh ya apa namanya? Istighosah. Tapi wirid itu ada juga yang kayak gini nih, kita biasain membaca kitab atau membaca ya buku-buku yang lainnya. Kita jadi wirid seumpama hari apa nih kita baca tiap jam berapa, gitu maksudnya, sehingga dinamakan wirid karena di dalamnya akan ada yang bermanfaat buat diri kita. Jadi antaranya ngingetin kita dari segala perbuatan yang salah ya, sehingga kita bisa melakukan perbuatan yang benar. Dan diantaranya itu di akhir tadi bisa memperlihatkan bahwa kita ini banyak cacatnya, di dalam diri kita banyak cacatnya, banyak kekurangannya ya, banyak kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita tutup dengan ba'da ta'lim seperti yang kita baca, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min zulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tulihu lima ashkara hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhimi lil-nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya fattah ya alim iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilayna inda hajatina ilayhi wa la tumsinahu ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Akhirul kalam.